Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artutia Ramalia dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 05459136. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan lahirnya Pancasila dimulai dari sidang PUPKI sampai dengan Piagam Jakarta. Selamat menyaksikan. Tahukah kamu bahwa Pancasila yang kita kenal sekarang itu tidak hadir begitu saja loh? Di baliknya ini ada perdebatan panjang, perbedaan pendapat, dan kompromi luar biasa dari para pendiri bangsa. Hari ini saya akan cerita tentang perjalanan lahirnya Pancasila dan apa pelajarannya untuk kita sebagai generasi muda. Semuanya bermula pada tahun 1945. Indonesia saat itu sedang dalam masa transisi menuju kemerdekaan setelah dijajah oleh Belanda. Nah, untuk menyusun dasar negara, dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini beranggotakan para tokoh nasionalis dan pemimpin pergerakan kemerdekaan. Sidang pertamanya ini berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Disinilah tiga tokoh penting tampil satu persatu. Yang pertama itu ada Muhammad Yamin yang pada 29 Mei itu menekankan dasar kemanusiaan, kedaulatan rakyat, dan permusyawaratan. Lalu Supomo pada 31 Mei mengusulkan negara persatuan yang tidak memihak satu golongan agama pun. Dan terakhir pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno tampil dan menyampaikan gagasan yang paling menyeluruh. Nah, Soekarno ini menyebutnya Philosophische Grondslag atau fundamen dan filsafat terdalam bagi negara Indonesia merdeka. Nah, ya ini ya mengusulkan 5 dasar nih, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Nah, kelima dasar ini kemudian ia beri nama Pancasila. Dan for the information, Soekarno ini salah satunya tokoh yang memberi nama resmi pada gagasannya loh. Bahkan Soekarno sendiri ini ya menawarkan fleksibilitas nih lebih jauh. Kalau dirasa 5 dasar terlalu banyak, bisa diperkecil atau diperas menjadi trisila yang isinya itu yaitu sosialisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Tapi kalau masih terlalu panjang, bisa diperas kembali menjadi lebih kecil yaitu ekasila yang berarti gotong royong. Nah, menurut beliau ide tersebut tuh merupakan ide asli Indonesia gitu. Lalu pada 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta sebagai rumusan dasar negara. Tapi sila pertamanya itu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tentu kalimat ini mendapat protes dari golongan non-muslim, terutama dari Indonesia Timur. Karena ya Indonesia itu terlalu beragam, yaitu ya heterogen, multikultur, dan multi-etnik. Jadi kalau hanya satu golongan yang mendominasi dasar negara, ya dirasa akan aneh dan tidak baik ya. Nah, lalu sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI ini bersidang nih pada 18 Agustus 1945. Demi menjaga persatuan dan keutuhan seluruh wilayah Indonesia, 7 kata dalam sila pertama tadi itu ya dihapus. Jadilah sila pertama yang kita kenal sekarang. Kita kenal hari ini yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini tuh lebih inklusif untuk seluruh bangsa Indonesia. Dari proses ini, nilai yang paling jelas tercermin adalah musyawarah, persatuan, dan toleransi. Para pendiri bangsa ini tidak memaksakan kehendak satu golongan. Mereka ini rela berkompromi demi kepentingan yang lebih besar, yaitu Indonesia yang bersatu. Yang menarik di sini adalah Soekarno sendiri itu mengakui bahwa ia itu bukan pencipta Pancasila, melainkan sebagai penggali. Artinya nilai itu tuh sudah hidup dalam budaya dan adat bangsa Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Pelajaran yang bisa saya ambil dari sejarah ini adalah bahwa perbedaan itu bukan halangan, melainkan justru itu kekuatan kayak gitu. Para pendiri bangsa yang berbeda latar belakang, agama, dan pandangan pun mampu duduk bersama dan menghasilkan kesepakatan dan yang bertahan hingga hari ini gitu. Pancasila adalah Zijn im Zolen, bukan sekedar cita-cita, tapi sekaligus kenyataan yang hidup dalam bangsa Indonesia. Sebagai generasi muda, kita perlu mewarisi semangat itu, tidak mudah terpecah oleh perbedaan dan selalu mendahulukan persatuan di atas kepentingan kelompok sendiri.
Pancasila bukan sekadar hafalan, ia adalah cermin dari siapa kita sebagai bangsa. Terima kasih.